Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K ingin menjelaskan tentang hasil review jurnal dari pengaruh fintech atas kinerja bank yang digotai oleh saya sendiri, Gibran Muhammad Farezi, terus ada Aurin Nessasancia dan Zaskia Nur Azizah. Selanjutnya dibacakan oleh Zaskia. Terdapat latar belakang masalah. Dalam masalah ini berkaitan dengan pengaruh globalisasi yang kian berkembang. Sebagai salah satu upaya atas kinerja bank sebagai peran dasarnya, dapat dilihat dan diukur secara sistematis perihal keadaan mutu dan keadaan potensial dalam kerja bank. Sebagai salah satu hal yang mana tingkat pengaruhnya sebagai potensi yang kian panjang. Lalu terdapat rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara kerja fintech dalam mengimplementasikan kerjasama dalam pembayaran di dalam bank. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh kegiatan perbankan pada sistem kerja fintech. Fintech memberlakukan sebuah kerjasama dalam pembayaran. Pengaruh atas hal ini menjadi sebagai salah satu hal prioritas utama dalam berlangsungnya sebuah sistem yang kuat, sehingga terjadinya dalam hal ini dapat memberikan sebuah dampak yang cukup kuat. Namun, dalam hal ini, peran terhadap tindak nyata bisa menjadi sebagai salah satu kedudukan utama dalam pelaksanaannya, sehingga penyesuaian atas lingkungan bisa menjadi sebuah konsep utama. Nah, yang selanjutnya, pengaruh kegiatan perbankan pada sistem kerja fintech. Fenomena fintech tidak mengganggu kinerja keuangan perbankan, sebaliknya bisa mendorong perbankan untuk ikut berinovasi dalam teknologi. Selain itu, perbankan perlu melihat peluang atas kehadiran fintech untuk pengembangan sistem fintech perbankan. Perbankan perlu bersinergi dengan fintech karena memberikan banyak manfaat bagi penunjam, investor maupun perbankan di Indonesia. Selanjutnya ada kelebihan fintech. Yang pertama, yaitu dapat melayani masyarakat Indonesia yang belum dilayani oleh industri jasa keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan serta keterbatasan lembaga jasa keuangan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Yang kedua, menjadi alternatif pendanaan yang lebih efektif dan efisien serta transparan atas jasa industri keuangan tradisional. Selanjutnya ada juga tujuan dari financial inclusion atau keuangan inklusif. Yang pertama, menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Yang keempat, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan. Yang kelima, memperkuat sinergitas antar bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non-bank. Dan yang terakhir, mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk memperluas cakupan layanan keuangan. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dalam hal ini kinerja bank fintech bisa dijadikan sebagai salah satu hal yang sangat berperan besar. Keadaan atas daya potensial didukung dalam sebuah kinerja efektivitas. Pengaruh ini dasar upaya besar atas pemanfaatan bank dalam kerjasama pada pihak bank. Dan yang terakhir ada saran. Perilaku dari fintech ini akan menjadi sebagai salah satu hal yang dapat membantu pembayaran yang tidak memiliki m-banking maupun e-wallet dalam sebuah transaksi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan kami dan terima kasih.